액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem komputer. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita bahas terlebih dahulu pengantar mengenai sistem komputer agar nantinya pembahasan akan lebih mudah dipahami. Pengantar sistem komputer. Komputer adalah alat elektronik untuk menerima data, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah informasi. Tujuan pembelajaran memahami cara kerja sistem komputer dan interaksi antar komponennya. Sistem komputer terdiri 5 komponen utama yang saling terhubung agar komputer dapat berfungsi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, pembahasan pertama yaitu mengenai 5 komponen utama di sistem komputer. 5 komponen utama di sistem komputer. 1. Perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware. Fungsi hardware adalah sebagai komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh, berperan untuk menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Contoh dari hardware itu ada input device, keyboard, mouse, scanner untuk memasukkan data, processing device, CPU, RAM untuk memproses data, output device, monitor, printer untuk menampilkan hasil, storage device seperti hard disk, flat disk untuk menyimpan data. Yang kedua yaitu perangkat utama atau bisa disebut dengan software. Fungsi software adalah sebagai pengendali dan pengatur kerja perangkat keras. Software berisi instruksi atau program yang memungkinkan komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Contoh dari software adalah sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Android. Aplikasi seperti Microsoft Word, Photoshop, dan game. Yang ketiga, pengguna atau bisa disebut dengan brainware. Fungsi brainware adalah sebagai pengendali utama komputer yang memberikan perintah dan mengoperasikan sistem. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat berfungsi atau secara optimal. Contohnya adalah guru, siswa, teknisi komputer, program, operator, dan lain-lain. Yang keempat, ada prosedur. Fungsi prosedur adalah sebagai langkah-langkah atau tata cara yang digunakan dalam menjalankan sistem komputer agar bekerja dengan benar, meliputi cara penggunaan, pengelolaan data, dan pemeliharaan sistem. Contoh dari prosedur adalah prosedur login, backup data, instalasi software, dan penggunaan jaringan, dan lain-lain. Dan yang kelima, data atau informasi. Fungsi data sebagai bahan mentah yang diproses komputer menjadi informasi yang lebih berguna. Data berupa angka, teks, gambar, suara, atau video. Contohnya nilai ujian siswa, foto, file dokumen, suara rekaman, dan video pembelajaran. Oke, pembahasan kedua akan dibahas oleh teman saya. Pembahasan kedua yaitu tentang diagram sederhana mengenai sistem komputer yang saling berhubungan. Gambar tersebut menjelaskan cara kerja sistem komputer yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu brainware atau pengguna, software atau perangkat lunak, dan juga hardware atau perangkat keras. Oke. Pengguna atau brainware berinteraksi dengan komputer melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse untuk memberikan data atau perintah. Data tersebut kemudian diproses oleh CPU melalui sistem operasi yang berfungsi mengatur dan mengelola seluruh aktivitas komputer. CPU memproses instruksi dan menyimpannya, sementara di RAM
sebagai memori utama agar data dapat dibuka atau diakses dengan cepat. Oke. Data atau program yang bersifat permanen disimpan dalam perangkat penyimpanannya seperti hard disk atau SSD. Setelah semua proses selesai, hasilnya ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Sistem operasi memiliki peran penting sebagai penghubung antara pengguna, perangkat keras, dan juga perangkat lunak lainnya, sehingga seluruh komponen komputer dapat bekerja secara teratur dan juga efisien. Contoh aktivitas bermain game dengan di komputer. 1. Input masukan. Saat kamu bermain game, kamu menekan tombol keyboard atau pergerakan mouse atau menyentuh layar. Kalau pakai laptop, layar sentuh. Semua tindakan itu disebut input, yaitu perintah dari kamu ke komputer. Sinyal dari tombol atau gerakan itu dikirim ke sistem operasi OS operating system. Misalnya Windows, Linux, atau Android. OS meneruskan perintah itu ke program game supaya karakter atau objek dalam game bergerak sesuai yang kamu lakukan. 2. Ada proses pengolahan data. CPU Central Processing Unit atau prosesor adalah otak komputer. CPU bekerja sama dengan OS untuk menjalankan game. RAM, Random Access Memory atau memori sementara menyimpan data permainan yang sedang kamu mainkan agar game tidak lag atau macet. OS melakukan multitasking, yaitu mengatur agar game bisa berjalan bersamaan dengan program lain, misalnya musik, chat, atau antivirus. OS juga memakai scheduler, penjadwal untuk membagi waktu kerja CPU supaya semua program dapat kebagian secara adil. Kalau ada interupsi seperti notifikasi masuk atau pesan dari teman, OS akan menangani itu agar game dapat berjalan lancar. 3. Ada output keluar. Setelah CPU selesai memproses, hasilnya dikirim ke monitor sebagai gambar dari speaker atau headset. Sebagai suara, OS memastikan semua hasil itu muncul dengan lancar di layar terdengar jelas. Yang keempat, ada fungsi sistem operasi yang terlibat. Mengatur input dan output, yaitu keyboard, mouse, layar, dan suara, mengelola CPU dan RAM supaya game tidak berhenti walau banyak proses berjalan. Menangani interupsi atau gangguan kecil, misalnya pesan masuk saat main. Menjaga kestabilan dan keamanan sistem agar komputer tidak hang, berhenti tiba-tiba saat bermain. Hal baru yang kita pelajari dari video tersebut, kita belajar bahwa sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama seperti hardware, software, firmware, dan semuanya harus bekerjasama agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Kita juga memahami bahwa jika salah satu komponen tidak bekerja dengan baik, maka sistem komputer tidak dapat menjalankan perintah dengan sempurna. Selain itu, kita juga tahu bahwa setiap komponen memiliki peran masing-masing yang saling mendukung agar proses kerja komputer berjalan dengan lancar. Pertanyaan, bagaimana cara perangkat keras dan perangkat lunak saling berkomunikasi sehingga bisa menjalankan perintah pengguna? Jawabannya, perangkat lunak software memberikan perintah dalam bentuk kode atau instruksi. Instruksi ini kemudian diterjemahkan oleh sistem operasi ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras hardware. Setelah itu, perangkat keras menjalankan perintah tersebut dan hasilnya akan ditampilkan kembali melalui output, misalnya monitor atau speaker. Jadi software bertindak sebagai pemberi perintah, sedangkan hardware yang mengeksekusinya dengan bantuan sistem operasi sebagai penghubung. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sistem komputer adalah satu kesatuan yang terdiri dari hardware, software, firmware, prosedur, dan data yang saling bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Hardware memproses data, software mengatur kerja sistem, dan firmware mengoperasikan komputer. Semua komponen dihubungkan oleh sistem operasi
yang mengatur input, proses, penyimpanan, dan output. Jika satu komponen tidak berfungsi, maka sistem komponen tidak akan berjalan dengan sempurna.